Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita bersama-sama disempurnakan di dalam kasih karunia dan kebenaran firman, yaitu Injil Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk ke dalam renungan katekismus reformasi, minggu yang ke-20. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca jawaban serta ayat bacaannya bersama-sama. Pertanyaan yang ke-20, apalagi yang ditebus oleh kematian Kristus? Kematian Kristus adalah awal dari penebusan dan pembaharuan setiap bagian dari ciptaan yang telah jatuh. Karena Dia dengan penuh kuasa mengarahkan segala sesuatu kembali untuk kemuliaan dan kebaikan ciptaannya. Kita akan baca sama-sama di Kolose pertama ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saat kita semakin mengenal Kristus dan semakin merenungkan Injil, kita akan semakin terkagum dan takjub akan kebaikannya di dalam hidup kita. Injil membuat kita semua sadar bahwa kita seharusnya dan selayaknya binasa dan menerima hukuman kekal oleh karena dosa. Akan tetapi Allah sungguh amat mengasihi kita. Maka Allah mengutus putranya sendiri, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang berinkarnasi sebagai manusia untuk menebus dan memberikan kita keselamatan. Karya salibnya yang sempurna memberi kita pengharapan yang kekal bagi masa depan kita. Dan pengharapan ini berbicara mengenai kepastian keselamatan di dalam Kristus. Namun hari ini yang perlu kita sama-sama renungkan dari penebusan Kristus adalah kita tidak hanya diselamatkan dari hukuman kekal saja. Tetapi Allah juga memberikan kita keinginan dan kemampuan untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus sehingga hati kita yang dulunya mencintai dosa diubahkan. Hati kita yang keras diganti dan kita diberi hati yang taat. Melalui kebenaran ini kita dapat melihat seberapa berharganya kasih Kristus yang membuat kita semakin membenci dosa dan kita dimampukan untuk semakin mengasihi Allah. Artinya Kristus memanggil kita untuk menghidupi identitas kita yang baru. Dia ingin agar kita tidak hidup dengan cara kita sendiri. Menghidupi identitas di dalam Kristus adalah sebuah kesadaran bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus yang telah membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Apa implikasi penebusan Kristus bagi kita semua hari ini? Oleh karena kita telah ditebus dan identitas kita ditemukan di dalam Kristus, maka kita juga dipanggil untuk menjadi duta-duta besar Allah, di mana kita hidup bagi sesama. Kita saling membangun, menguatkan, menghibur, dan saling mengasah satu dengan yang lain. Sehingga Kristus semakin nampak di dalam hidup kita. Kepedulian ini juga merupakan buah dari penebusan Kristus dalam hidup kita. Sambil kita semua menantikan langit baru dan bumi baru, di mana kita akan mengalami persekutuan yang indah dan kekal dengan Allah Tritunggal. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, seringkali dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita, seringkali apa yang terjadi adalah kita menjalankan hidup kita sesuai dengan cara kita sendiri. Kita bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga apa yang terjadi adalah kita lupa akan identitas kita yang telah disediakan oleh Kristus di dalamnya. Sehingga hari ini saya mengundang setiap dari kita di tempat ini untuk masuk ke dalam pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali berupaya untuk menjalani hidup kami dengan kekuatan kami, dengan cara kami. Sehingga kami meletakkan rasa aman kami, identitas kami atas hal-hal yang di luar Engkau.
Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan rencana Allah Bapa di surga, di mana kami senantiasa memandang kepada karya salib Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.